Polemik akankah kata anjay dilarang digunakan juga mendapat perhatian dari selebritas muda yang juga seorang komika ternama Bintang Emon. Dalam unggahan di Instagramnya, Bintang Emon menyindir adalah berlebihan jika penggunaan kata anjay dalam pergaulan sehari-hari juga terkena jerat pidana. Berikut kami hadirkan unggahan Bintang Emon di Instagramnya. Cuma nonton TV. Ih, anjay langsung ditarik. Kena satu pasal lagi. Apa, Pak? Ngomong anjay. Ya anjay doang, ngomong anjay. Niat kamu ngatain kan? Enggak ada, Pak, anjay. Udah, ikut. Anak Jakarta Yoman reggae, udah. Dua pasal. Ya, Komnas Perlindungan Anak mengimbau agar kata anjay tidak lagi digunakan karena mengandung makna kekerasan verbal yang dihubungkan dengan bullying. Apakah kata anjay ini bisa merusak moral bangsa? Ya, langsung saja kita bahas pemirsa bersama dengan dua orang narasumber kami. Ada Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Bang Aris Merdeka Sirait, dan juga ada anggota DPR RI, atau ada Kang Aceh Hasan Sazili. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ke Bang Aris. Bang Aris, kalau berbicara soal anjay ini, bagaimana koreksi dari Komnas Perlindungan Anak? Apa yang salah dengan anjay ini? Dalam konteks apa saja anjay ini tidak boleh dipergunakan? Sekali lagi kehadiran Komnas Perlindungan Anak untuk melindungi anak, bukan memidanakan anak. Kalaupun ada anak yang tanda petik nakal, apapun alasannya, Komnas Perlindungan Anak adalah sahabat dari anak-anak itu untuk memperbaiki, bukan mempidanakan. Tetapi meluruskan agar anak-anak ini tidak terdorong menjadi pelaku-pelaku kekerasan. Tidak menanamkan paham-paham radikalisme, tidak menanamkan ujaran kebencian, tidak merendahkan martabat sesama mereka ketika berdialog. Nah, muncullah kata istilah anjay ini menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak setelah diteliti, sekalipun belum mendapatkan pengesahan dari ahli bahasa, tetapi Komnas Perlindungan Anak bertugas jangan sampai menggunakan istilah anjay itu justru merendahkan martabat orang lain. Oke. Itu sebenarnya sikapnya Komnas Perlindungan Anak. Bang Aris, ternyata dari analisis yang kita pelajari, sebenarnya ada kata penggantian kata anjing itu merubah menjadi kata anjay itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Kecuali kalau kata anjay itu adalah ucapan tidak ada hubungannya dengan kata binatang tadi, anjing tadi, tetapi dia justru katakanlah kata salut, pujian dan sebagainya sebagai asal partisipasi masyarakat, ya, ekspresi masyarakat itu oke, boleh jalan terus. Tetapi jangan coba-coba siapapun yang melakukan umpatan atau membuat orang menjadi tersinggung, merendahkan martabat, dan itu masuk dalam unsur definisi yang diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jika itu memenuhi itu tidak ada toleransi, siapapun yang melakukan tindakan itu adalah merupakan tindak pidana. Karena apa? Karena itu merupakan kekerasan verbal dan dapat diancam dengan pidana. Saya menjelaskan itu, jangan sembarangan menggunakan itu, sekalipun anak-anak, kecuali kalau anak-anak di dalam melakukan itu adalah pujian kepada temannya, pujian kepada ibunya, pujian kepada gurunya pada saat dia mengatakan kata anjay. Ini adalah hak partisipasi masyarakat dan ekspresi masyarakat yang dibenarkan oleh undang-undang, nggak apa-apa gitu loh. Baik, Bang Aris, tapi kalau dari kacamata Komnas PA sendiri, apa yang kemudian mendasari? Kan dalam rilisnya Bang Aris juga menyebutkan bahwa ini bisa dipidana karena masuk unsur dan definisi kekerasan verbal begitu. Dari sisi mananya? Dari kacamata Komnas PA, anjay ini apa sebenarnya? Ada dua perspektif yang kita lihat. Satu perspektif menggunakan kata anjay itu pada tempatnya. Pada tempatnya kah dia menyebutkan itu, ya? Misalnya pada tempatnya ya pujian, salut, ya. Pada satu produk tertentu, idolanya, ibunya sekalipun dia bisa katakan anjay, tetapi tidak ada hubungannya dengan kata binatang anjing itu dibenarkan, tidak apa-apa, itu ekspresi. Tetapi sekali lagi, tanda petik, tanda garis besar, jika siapapun termasuk anak-anak yang memenuhi unsur kekerasan verbal di mana merendahkan martabat ketika berkomunikasi menggunakan kata anjay, lalu menumbuhkan nilai-nilai ujaran kebencian, ya, persekusi dan sebagainya,
Tidak ada kata toleransi bagi Komnas Perlindungan Anak, apapun alasannya harus hentikan menyebutkan kata anjay itu. Sekali lagi, jika itu merendahkan martabat, harus diingat Komnas Perlindungan Anak bukan hadir untuk memidanakan anak-anak, tidak. Tetapi bagaimana melindungi anak dari istilah-istilah yang digunakan yang mengarah pada merendahkan martabat ketika dia berkomunikasi. Itu prinsipnya, walaupun ribuan bahkan ratusan ribu sekarang ini justru tidak setuju dengan sikapnya Komnas, tidak apa-apa, tetapi tugas Komnas harus meluruskan itu gitu loh. Oke, Bang Aris, tapi begini, ketika sebuah kata diucapkan oleh seseorang itu kan punya makna yang berbeda, punya terminologi yang berbeda. Tidak bisa disamaratakan bahwa kata anjay ini bermakna positif, kata anjay yang seperti ini bermakna negatif. Lantas apa tolak ukurnya, Bang Aris? Seperti apa? Ini kan akan sulit untuk mengukur ini bagus, ini tidak bagus. Nah, persoalannya sekarang kita mau tanya, kata menggunakan istilah yang dikeluarkan oleh pencetusnya kata anjay itu berkonotasi baik atau tidak? Ya kan itu. Tetapi bagi Komnas itu bisa diukur. Ketika ada menyebutkan ada seorang anak kepada ibunya atau ibunya kepada anak atau sesamanya menggunakan kata atau istilah anjay itu merendahkan dan menyakitkan bagi orang yang mendengar, itu sudah memasuk unsur. Baik. Itu bisa diukur, bisa menimbulkan kesengsaraan, misalnya menimbulkan trauma. Nah, kalau trauma itu ada psikolog, karena apa? Karena sering menggunakan atau menerima kata anjay, gitu misalnya. Baik. Oleh psikolog mengatakan bahwa itu dampaknya. Itu bukti-bukti dan unsur-unsur yang bisa dipenuhi. Kalau ukurnya gampang sekali, Mbak. Baik, saya ingin nanya ke Kang Aceh. Kang Aceh, apakah kemudian sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Bang Aris bahwa ini terukur bisa saja kemudian diarahkan menuju ke arah pidana mungkin? Tapi dijawab selepas jeda. Kami kembali sesaat lagi.